Film diawali dengan diperlihatkannya kapal laut perusahaan yang merapat ke Ukraina dan membawa limbah berbahaya di dalamnya. Lalu, dua orang pria awak kapalnya menyangka di dalam gudang kapal ada beberapa tong minuman keras dan berusaha membukanya. Ternyata, itu adalah limbah pabrik yang sangat berbahaya dan membuat dua pria tersebut meregang nyawa. Di tempat lain, terlihat seorang supir dengan penumpang wanita muda yang dicegat karena ada pemeriksaan. Kemudian mereka pun lolos dari pemeriksaan pertama polisi dengan aman. Namun, ada satu lagi pemeriksaan polisi dan mereka pun diminta oleh polisi itu agar keluar untuk memberikan surat-surat ke pos pemeriksaan. Di sisi lain, terlihat dua orang pria yang sedang memancing di atas perahu. Pria itu adalah Frank Martin dan teman polisinya, Inspektur Tarkoni. Mereka berdua terlihat asik bercanda gurau sembari memancing di atas perahu. Lalu tiba-tiba, atasan Inspektur Tarkoni menghubunginya karena ada kasus baru. Dan karena hal itulah, Inspektur Tarkoni harus mengakhiri liburannya dengan Frank. Di lain sisi, di sebuah bandara Ukraina terlihat seorang pria baru saja tiba dengan pesawat jet pribadi. Pria itu bernama Johnson. Lalu, di lain sisi juga terlihat Menteri Urusan Lingkungan Hidup Ukraina yang bernama Leonid Vasilev. Saat ini, dia sedang diliput oleh beberapa wartawan tentang menjawab pertanyaan dalam menghadapi konferensi Uni Eropa yang akan dibukanya besok di Odessa, yakni membahas tentang pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Dan ketika sampai di kantornya, dia mendapat sebuah bingkisan yang berisi sebuah kertas file dan handphone. Kemudian handphone itu berdering dan Menteri Leonid pun menjawab panggilan tersebut. Ternyata panggilan telepon itu berasal dari Johnson yang mengancamnya karena putrinya saat ini ada di tangannya. Di lain tempat, Frank yang sudah kembali ke rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah mobil yang menabrak dinding rumahnya hingga mobil itu masuk ke dalam rumah Frank. Ternyata Frank mengenal supir itu yang bernama Malcolm. Frank merekomendasikan Malcolm ini pada orang yang akan menyewanya saat Frank tidak bisa menerima pekerjaan tersebut. Lalu akhirnya Frank menghubungi pihak rumah sakit walau Malcolm menolak dibawa ke rumah sakit. Di situ Malcolm berusaha memberitahu Frank bahwa dia tidak boleh keluar dari mobil, namun Frank tetap akan membawa Malcolm ke rumah sakit. Dan pada saat Malcolm sudah dibawa ambulan, ternyata di dalam mobil Malcolm ini ada penumpang wanita yang baru tersadar dari pingsannya. Kemudian wanita itu memberitahu Frank kalau dia juga tidak boleh meninggalkan mobil tersebut karena di pergelangan tangannya ada sebuah gelang dan gelang itu akan meledak jika dia meninggalkan mobilnya. Setelah Frank mengetahui hal itu, dia pun segera mengejar ambulan tersebut. Saat Frank kembali pada wanita itu, tiba-tiba dia dipukul dari belakang hingga dia tidak sadarkan diri. Ketika Frank tersadar, dia sudah berada di markas Johnson. Ternyata Johnson sudah kembali dari Ukraina. Lalu di situ Johnson menawarkan pekerjaan yang sama, yaitu menggantikan Malcolm. Pada kali ini, Frank sudah tidak bisa menolaknya kembali karena di pergelangan tangannya sudah dipasang gelang. Kemudian di situ Johnson menodongkan senjatanya kepada Frank dan Frank pun akhirnya menyetujuinya dengan syarat memakai mobilnya sendiri. Ternyata mobil Frank sudah dipersiapkan oleh Johnson untuk memulai misinya, yaitu mengantarkan paket dengan ditemani oleh wanita yang tadi bersama Malcolm. Paket tersebut akan diantarkan ke tempat tujuan yang akan diberitahukan saat di pertengahan jalan. Kemudian Frank pun bergegas berangkat dengan perasaan yang berkecamuk bagaimana dia bisa berada dalam situasi itu. Ketika dalam perjalanan, Frank berusaha mencari tahu dari wanita yang berada di sampingnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Kemudian, sampai di ujung jalan tol, Frank menghubungi Johnson untuk mendapatkan kode tujuan pengantaran. Frank mendapatkan kodenya yang ternyata tujuannya ke Budapest. Karena perjalanan yang cukup jauh dari lokasinya saat ini, akhirnya wanita tersebut yang tadinya tidak banyak bicara, dia pun mengatakan namanya Valentina. Valentina ini adalah orang Ukraina. Lalu, di lain tempat, tepatnya di rumah Frank, Inspektur Tarkoni dengan tim kepolisian kini sedang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Frank. Dan sebuah mobil truk derek yang mengangkut mobil Malcolm untuk diperiksa tiba-tiba dihadang oleh dua orang pria tidak dikenal.
Saat Inspektur Tarkoni mendengar laporan kalau adanya penembakan, dia pun segera bergegas menuju TKP. Ketika sudah berada di TKP, Inspektur Tarkoni melihat rekaman CCTV yang ada di dalam truk derek itu, dan dia melihat salah satu pria yang mengambil sebuah benda itu adalah sebuah GPS. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Leonid kedatangan beberapa orang perwakilan dari Eco Corp, perusahaan yang mempunyai kapal laut pengangkut limbah yang memerlukan dokumen pendukung untuk menurunkan muatannya. Di situ, Menteri Leonid kaget dengan jumlah kapal pengangkut limbah tersebut kini berjumlah 8 kapal, dari awal yang cuma 1 kapal saja. Kemudian, Menteri Leonid menjadwalkan pertemuan selanjutnya di Odessa pada jam 9 besok untuk keputusannya. Dengan penundaan 24 jam tersebut, Menteri Leonid berharap orang-orang sewaannya dapat menemukan petunjuk lokasi targetnya dari GPS yang dia ambil dari mobil Malcolm tadi. Di lain sisi juga, Inspektur Tarkoni mendapat laporan kalau timnya saat ini mendapatkan foto dari alat pengukur kecepatan mobil di jalan menuju puncak Jerman. Saat di tengah perjalanan menuju Jerman, Frank menyempatkan untuk mampir ke sebuah bengkel temannya yang bernama Otto dengan tujuan untuk melepaskan gelang yang ada di pergelangan tangannya. Kemudian, Otto segera mencari pemancarnya. Belum juga menemukan pemancarnya, tiba-tiba orang-orang suruhan Johnson datang ke bengkel Otto. Mereka diketuai oleh seorang pria yang bernama Ice. The boss says, back on the road. Nope. I'm the big one. Akhirnya Frank berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Ice. Lalu Otto juga berhasil menemukan pemancarnya yang diletakkan di dalam mobil, tepatnya di dekat tombol start engine. Di situ, Otto menjelaskan jika dia memotong kabelnya, maka akan terjadi ledakan yang dahsyat. Kemudian Frank menanyakan bagaimana solusinya. Otto menjawab kalau tidak ada solusi, dan Frank pun melanjutkan perjalanan misinya, mengantarkan paketannya bersama Valentina. Ketika sampai di Budapest, ternyata Johnson mengirimkan supir baru untuk menggantikan Frank. Johnson mengatakan kalau Frank dipecat. Lalu tiba-tiba supir baru itu masuk ke dalam mobil Frank. Frank yang tidak mau dirinya meledak karena terlalu jauh dari mobilnya. Dia pun berusaha mengejarnya. Kemudian Frank menyempatkan untuk menghubungi Inspektur Tarkoni yang sedang meluncur ke Odessa. Frank di situ meminta bantuan Inspektur Tarkoni untuk menyadap telepon Johnson dan mengetahui lokasinya. Setelah itu, Frank menghubungi Johnson. Dalam percakapan dengan Johnson, Frank bernegosiasi kembali ke rencana awal, yaitu ketujuan berpindah ke Bukares. Ketika di perjalanan, Frank mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kemudian terlihat sebuah mobil sedan hitam yang melintas dan berhenti tidak jauh dari pom bensin yang Frank saat ini berada. Ternyata mobil tersebut adalah orang-orang suluhan Menteri Leonid. Lalu salah satu pria di dalam mobil tersebut melihat Valentina dan mereka pun langsung mengejarnya. Ketika dalam aksi kejar-kejaran itu, Frank menyempatkan menghubungi Johnson dan menanyakan apa maksud mengirimkan orang-orang itu. Johnson menjawab kalau dia tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang tersebut. Saat ini, Johnson kehilangan lokasi keberadaan Frank karena dia menuju ke pegunungan.
Ketika Johnson sudah mendapatkan kembali lokasi Frank, dia menghubungi Frank dan merubah tujuan ke Odessa. Inspektur Tarkoni yang sudah berada di Odessa segera menemui Menteri Leonid dan menawarkan bantuan untuk menyelamatkan putrinya. Lalu, Inspektur Tarkoni bersama timnya berusaha melacak keberadaan Johnson saat dia menghubungi Menteri Leonid. Dan terungkap fakta kalau Valentina ini telah dijadikan jaminan untuk ditukarkan dengan tanda tangan Menteri Leonid atas persetujuannya membuang limbah beracun. Tidak lama setelah itu, Frank telah sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah jembatan. Frank pun di situ sudah dikepung di kedua sisi. Kemudian, Johnson turun dari mobilnya dan meminta Frank agar segera memberikan Valentina karena tugasnya sudah selesai. Begitu Valentina sudah di tangan Johnson, mobil Frank dihujani peluru dari dua sisi. Di situ Johnson sangat yakin Frank akan tewas jika dia meninggalkan mobilnya. Frank yang berpengalaman, dia pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan sebuah kantung besar yang diisi oksigen ban mobilnya hingga membuat mobilnya terangkat ke atas permukaan sungai. Inspektur Tarkoni yang sudah dihubungi Frank sebelum tenggelam segera datang bersama tim kepolisian dan Frank sudah berada di pinggir sungai. Di saat yang bersamaan juga, Menteri Leonid dihubungi oleh Johnson, yang akhirnya tim kepolisian mendapatkan lokasi keberadaannya, yaitu di dalam sebuah kereta yang tidak jauh dari lokasi Frank berada saat ini. Lalu Frank segera bergegas pergi menuju kereta tersebut dengan menggunakan alat navigasi. Di sisi lain juga, Menteri Leonid masih mengulur-ngulur waktu untuk tanda tangan. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Konferensi Uni Eropa pun dia tinggalkan sampai detik-detik menuju jam 9. Kembali ke Frank yang sudah sampai di sebuah jembatan kecil yang akan dilintasi kereta itu tepat di bawahnya. Kini yang tersisa hanya Johnson dan Frank. Namun ketika akan mendatangi Johnson lebih dekat lagi, tiba-tiba peringatan pada gelang tangannya Frank berbunyi karena dia terlalu jauh dengan mobilnya. Beruntung saat ini Johnson masih selamat dan Frank kembali ke mobilnya. Saat Frank kembali ke mobilnya, Johnson melepaskan gerbong kereta yang Frank naiki. Di lain sisi, kini sudah waktunya untuk Menteri Leonid menandatangani kontrak perjanjian dan dia pun menandatanganinya. Setelah itu, Inspektur Tarkoni menghubunginya dan mengatakan kalau putrinya saat ini sudah berada di tangan yang baik. Kemudian, Menteri Leonid membuka kembali surat perjanjian kontraknya dan menyobeknya, lalu pergi meninggalkan orang-orang tersebut menuju ruang konferensi. Tidak lama setelah itu, 8 kapal laut yang mengangkut limbah tersebut pun digerebek tim polisi, serta para awak kapalnya ditangkap. Beberapa waktu telah berlalu, Inspektur Tarkoni kembali mengambil liburannya untuk memancing bersama Frank dan ditemani juga oleh Valentina. Kemudian, film pun berakhir.